Warta Jemaat Minggu 24 Desember 2023. Segenap Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Minggu Advent keempat atau warta yang pertama, atestasi keluar, yaitu pindah ke warga jemaatan gereja terhitung mulai tanggal 20 Desember tahun 2023 atas permintaan Bapak Samuel Priyadi beserta Ibu Eni Susilowati sudah tidak lagi menjadi warga jemaat GKJTU Jemaat Bendosari, dikarenakan yang bersangkutan telah meminta surat atestasi kepada majelis dan menyatakan pindah ke gereja GKJ Salib Putih. Mohon seluruh jemaat untuk dukungan dan doa semoga Bapak Samuel Priyadi dan Ibu Eni Susilowati dapat bertumbuh di jemaat yang baru dan mendapat pelayanan dengan baik. Yang kedua, ibadah Natal dan perjamuan kudus GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 9 pagi, tempat gedung gereja, pelayan firman Ibu Yuniana Pangsih, liturgos Diaken Sri Martini dan Diaken Sri Rezeki. Dalam ibadah ini ada persembahan khusus mirunggan perjamuan kudus. Untuk amplop perjamuan kudus bisa diambil di meja amplop. Perayaan Natal tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024 dilaksanakan besok pada hari Minggu 31 Desember 2023 waktu pukul 17 WIB atau 5 sore bertempat di gedung gereja. Adapun pelayan firman adalah Bapak Pendeta Abednego Juwarisman dari GKJTU Semarang. Petugas kolektan tim SPKP 4 Ibu Endang, Ibu Endang, Ibu Marjuki dan Ibu Sulia. Untuk song leader Saudari Jantik, Saudari Arti, Saudari Oktaria, Saudara Wahyu. Kami juga menginformasikan kepada warga jemaat bahwa pada tanggal 31 Desember untuk ibadah pagi ditiadakan dan dialihkan di sore hari. Kami mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat untuk rangkaian acara Natal tersebut. Terima kasih. Warta yang keempat, Natal BKGS. Ibadah Natal bersama Kota Salatiga akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 4 pagi sampai pukul 6 bertempat di lapangan Pancasila Salatiga. Pembawa firman Pendeta Desi Elizabeth Watimena Kalalo dengan tema kasih dalam perdamaian, diambil dari Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Warta yang terakhir, Natal Sesepuh BKGS dan hari ulang tahun BKGS akan dilaksanakan besok pada Senin 8 Januari 2024 waktu pukul 10 pagi bertempat di GPDI Siloam Salatiga. Target peserta diperkirakan 150 orang. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Tiba saatnya kita masuk ibadah. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita buka hati dan pikiran kita bersaat teduh bersama. Bapa di dalam surga,
Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada sore hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucapkan segala puji dan syukur kami atas segala kasih penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada sore hari ini ya Bapa, kami bersatu, bersekutu, berkumpul di tempat ini untuk beribadah di malam Natal pada sore hari ini. Kami yakin Engkau menyertai, Engkau hadir di tempat ini pada saat ini. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami untuk, dan kiranya Engkau layakkan kami untuk menerima besok pagi. Tuhan berkati kami semuanya. Kami menyerahkan penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang penuh kasih, senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memulai ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita lumebet ing ibadah Minggu Advent kaping sekawan kanthi bingah-bingah sumangga sesarengan kalian Maria memuji-muji Gusti awit Gusti Allah dados juru wilujengipun. Nyawaku ngluhurake Pangeran. Lan aku bungah mergo saka Allah juru slametku. Sabab panjenengan wis ngudhaneni asoring abdine. Lan wiwit saiki saking wong turun temurun bakal narani aku. Jalaran kang maha kuwasa wis nindakake pakaryan-pakaryan kang pinunjul marang aku. Sarta suci asmane. Rahmate turun temurun tumrap wong kang wedi asik marang panjenengane. Panjenengane ngatingalake pangwase kalawan pakaryane astane lan mulihake wong kang gumulung atine. Panjenengane nglengserake wong-wong kang kuwasa saka ing kalenggahane. Lan ngurake wong kang asor. Panjenengane ngluberake samu barang kang becik marang wong kang kaluwen. Lan nulung wong kang sugih kanthi mawa. Panjenengane nulungi Israel abdine. Awet kangen marang rahmate. Kaya kang wis kaprastèkaké marang leluhur kita. Marang Abraham lan dedherune ing salawas-lawase. Kanthi jumeneng sumangga kita ngluhuraken pepujian saking KPJ 228 kota ayatipun setunggal dumugi 3 ing Bethlehem kang tan aji.
ibadah Minggu Advent kaping sekawan menika kanthi pangaken. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit, bumi, dalah saisinipun saha setya netepi janjining karahayon ingkang sampun kaprasetyakaken. Saking Allah Rama kita miwah saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya. Nunggila ing panjenengan ugi. Amin. Semoga pinarah. Ngantos-antos sanes prakawis ingkang ginakaken kangge dipun lampahi, ngantos-ngantos mapanaken satunggaling tiyang ing saklebeting kaapesan tanpa mangertos menapa ingkang dipun antos-antos badhe mawujud utawi namung pangantos-antos ingkang tanpa wonten weksananipun. Ing mangsa Advent kita saweg melampah ing saklebeting pangantos-antos menggahing janjinipun Allah. Kados dene umatipun Allah ngantos-antos janjinipun Allah dumateng Sang Prabu Daud ingkang mekaten suraosipun. Tumuli padha sapocapan kang padha dalakoni iki ora becik. Iki dina becik. Nanging aku kau padha meneng-menengan bae. Menawa aku padha ngeteni nganti wayah raya, aku mesti bakal padha tampa paurungan. Mulane saiki ayo padha ngunjuki uninga bab iki menyang ing kedaton. Wong mau nuli padha ngangkat lan banjur ngumuh marang para kang jaga gawaane kita. Lan nyaritakake marang wong-wong iku tembunge. Kula sampun sami lumebet ing pakuwonipun tiyang Aram. Jebul ing ngriku sampun boten wonten tiyang saha sampun boten kepireng swaraning tiyang. Ingkang wonten namung kapal kaliyan kuldi cancangan. Tarub-tarub sami dipun tilar mekaten kemawon. Wong kang jaga gawra mau banjur padha celuk-celuk lan marakake bab iku menyang ing kraton. Mekaten sabdanipun Gusti. Puji syukur ing Allah. Sumangga kita ngulakaken papujen saking kidung pasamuan Jawi 231 padha sepisan lan kalih kados pundi duh Gusti.
Jawi 230 padha sepisan kala wau wonten tetembungan. Mugi Gusti madangi lantaran Roh Suci. Menapa tetembungan ingkang mekaten menika tansah kita gegesang ing gesang padintenan kita, utawi menapa malah wonten ing salebeting pangantos-antos medhokaken rawuhipun Gusti, kita asring ngaturaken pangresula saha pamaibén dhateng pangrihipun Gusti Allah. Sumangga kita ngakeni dosa kita sacara pribadi lan mangke kapungkasan kanthi pandonga dening pamedhar sabda pasamuan katuran wekdal nunjukaken pangaken dosa sacara pribadi. Duh Allah Rama kasuwargan ingkang paring gesang. Kula lan pasamuan kagungan paduka suwan marep wonten ing ngarsanipun Tuhan. Kawula sami tiyang ingkang kathah dosa, ingkang nyuwun pitulungan, nyuwun pangapuntening sedaya kalepatan lan dosa-dosa kawula. Mugia Gusti paring pangapunten luar saking dosa. Gusti piyambak ingkang paring dawuh badhe paring pangapuntening dhateng kawula, nanging kula sedaya kedah maratobat lan pracaya dumateng Gusti Yesus Kristus. Sakmenika kawula sami nampeni lan ngakeni bilih Gusti Yesus Kristus inggih Gusti lan juru wilujeng kawula sami. Ing pitulunganipun Gusti, kawula sami siap sedya nderek lan patuh menapa ingkang dipun dawuhaken Gusti Yesus Kristus. Lan salajengipun sumangga Gusti Yesus Kristus piyambak ingkang paring kuwaos wonten saklebeting gesang kawula sami. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sami ngunjukaken panuwun syukur lan ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita lairaken pangakening dosa kita kanthi ngidungaken kidung pasamuan Jawi sekawan dosa gangsal padha sepisan kalih lan 3 aning ngarsani Gusti. Gusti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Sekarang terimalah anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Surat Roma 16 ayatnya yang ke-25 sampai ke-27 berkata demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, maka sudah selayaknya kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk saling mengucapkan salam damai. Tuhan mengasihi dan menyertai kita selalu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam kehadiran Tuhan, kasih-Nya hadir melegakan semua ciptaan. Sabdanya menyapa kita demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Bersyukurlah atas kabar baik yang menggegap, dan mari kita sambut Natal di malam yang kudus. Raja Shalom segera lahir.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Sampai di akhir tahun 2023 kami hendak merayakan Natal, dan sore hari ini kami masuk dalam minggu Advent yang keempat. Kami percaya perjalanan hidup kami dalam penantian kepada Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan kami sekarang dan yang akan datang sudah dimulai. Oleh karena itu kami hendak membaca firman-Mu kembali dan mengajarkan kami agar kami mampu untuk menghayatinya dengan baik. Dengan demikian kami dapat melakukan untuk bertumbuh iman dan pengharapan kami menjadi nyata. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memberitakan kabar baik, kabar kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mengulang kehidupan kami pada saat ini, agar kami dapat mengerti dan melakukan bahwa Natal adalah bagian dari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan demikian tentang kelahiran Yesus oleh gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena demikian Tuhan menyertai mereka dan berbahagia. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, hari ini malam Natal,
tidak biasanya ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya juga minta maaf, saya ini sedang flu berat, jadi takut kalau Bapak Ibu nanti kena saya takut kalau kena COVID yang generasi terakhir ini, tanpa ada sebab kemudian sakit dan panas, kedinginan tapi badannya panas, kemudian mata sangat sakit, kepala juga sangat pening. Tetapi hari ini saya bersyukur Tuhan boleh mengajak saya dan Bapak Ibu sekalian untuk masuk dalam ibadah malam Natal. Dan saya sudah mempersiapkan dalam semuanya ini sebelum saya sakit sebenarnya juga, karena Pak Yosua ini sudah menata semua liturgi dan saya mencoba untuk mengikutinya, dan saya harus bisa, dan saya akan memberitakan tentang kabar baik ini pada malam Natal ini, Advent keempat. Dan ini semua gereja-gereja pada sore hari ini di Salatiga mengadakan ibadah sore. Kalau pagi banyak yang dipakai untuk anak-anak, besok juga untuk anak-anak itu banyak. Tapi hari ini kita juga bersyukur Bendosari berbeda, tidak pagi hari Minggunya tapi sore. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita tidak lengkap, tapi besok pasti cukup banyak karena saudara-saudara sudah berkumpul di rumah kita masing-masing. Nah Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, perkenankan saya tetap pakai masker ya. Ya, masih kelihatan saya Ibu Yulian. Ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak bahwa Natal ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk mempersiapkan diri. Karena Natal itu sendiri adalah bagaimana kita menerimanya dan kemudian kita mendapatkannya, dan kehadirannya itu bukan bayi yang mengilaki, tetapi sesuatu yang luar biasa yang Bapak Ibu nantikan. Oleh karena itu pada sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara mempersiapkan Natal ini dengan sungguh-sungguh. Orang yang berkenan adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang yang berkenan adalah seperti gembala-gembala yang kita baca dan dengar tadi. Berterima kasihlah kepada mereka. Berterima kasihlah kepada gembala-gembala. Kenapa? Ada yang menafsirkan bahwa kaum gembala, Bapak Ibu pasti tahu gembala itu siapa, adalah kelompok masyarakat yang minim pengetahuan, minim ilmu. Bodoh tidak, tapi minim ilmu. Juga minim keterampilan, sedikit keterampilannya, dan juga sedikit kesempatan untuk lebih banyak berkarya. Akibatnya mereka tersisih dan bekerja sebagai buruh angon. Kalau orang Jawa bilang sontoloyo. Orang angon itu sontoloyo. Nah, sontoloyo banyak dikenal tuh angon bebek. Ya, tapi orang angon itu sebenarnya sontoloyo. Jadi jangan sembarangan kalau melihat, wah kalau dia itu buruh angon itu di sini gembala itu buruh angon domba. Para juragan kaya yang punya ternak puluhan hingga ratusan ekor. Kepada para sontoloyo atau para gembala inilah kemudian diharapkan mereka kerja keras, bertanggung jawab, jujur dan setia. Itulah sontoloyo. Sontoloyo yang berkualitas, walaupun minim ilmu, minim keterampilan, minim kesempatan. Pada saat itu firman Tuhan mengutamakan gembala-gembala ini, mengutamakan para sontoloyo ini, ya, karena menurut orang kaya yang punya ternak banyak, kalau memanggil para gembala ini, para sontoloyo ini, mereka harus bekerja keras,
Mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus jujur dan mereka harus setia. Mereka tidak ubahnya budak yang tidak mempunyai banyak pilihan. Tidak ada pilihan. Gembala ini harus rajin, setia, jujur, kerja keras, tanggung jawab. Udah itu. Di luar itu nggak ada. Pekerjaannya kecuali mengandalkan tenaga mereka yang sudah secara turun temurun ya. Jadi kalau ayahnya seorang gembala atau seorang budak, ya itu nanti anak-anaknya juga turun temurun. Dan kalau itu iya, berarti juragan ini mempercayakan dengan 5 tugas tadi: bertanggung jawab, jujur, kerja keras, dan bertanggung jawab dan setia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dalam budaya orang Yahudi, kisah setia dari Yakub yang menggembalakan domba-dombanya Laban itu adalah cerita yang menguatkan para gembala-gembala ini. Para gembala-gembala ini punya contoh ideal. Menjadi gembala yang baik itu seperti apa? Seperti Yakub. Atau kisah Daud yang tidak gentar pada singa dan juga beruang, di mana Daud melahap dan melawan Goliat untuk bertanding. Kisah Daud dan kisah Yakub inilah yang menguatkan para gembala-gembala ini untuk hidup menjadi teladan. Dan itu disuarakan dengan terus-menerus. Ya, dinasti gembala pada zaman itu ya diturunkan ke anak-anak. Sanadyan dhewe iki dadi sontoloyo. Nek dhewe iki dipercaya karo juragan, mergo awake dhewe iki kerja keras, jujur, setia, tanggung jawab. Mula kowe neruske soalnya domba-dombane juragane dhewe iki akeh banget. Nek dhewe ora setia, ora jujur, baik mandek dhewe ora sida dadi sontoloyo sing apik. Elingo Daud, elingo Yakub. Itu pesan. Ini teladan yang dipakai, yang kita tidak pernah dengar. Kita hanya tahu gembala diberitakan begitu saja. Tapi apa dibalik semuanya itu? Mari kita belajar dari gembala-gembala ini, supaya kita menjadi orang yang berkenan dan kita berterima kasih kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan ini. Siapa orang yang berkenan itu? Apakah hanya gembala-gembala ini? Apakah sontoloyo-sontoloyo ini yang diberitakan oleh malaikat itu? Kenapa kok mereka jadi percaya? Padahal harusnya mereka tidak usah dipercaya. Ibu, bapak, dan saudara, menarik di sini. Dikatakan juga dalam kisah-kisah seorang gembala, Daud yang tak diperhitungkan dalam keluarga bisa terpilih menjadi raja. Dia gembala jadi raja. Itu juga jadi kebanggaan cerita para gembala. Wow, semua kisah itu diperdengarkan begitu rupa di kelompok para gembala. Bagi mereka dengan tujuan agar mereka tetap setia dengan pekerjaan mereka yang sebagai penggembala. Bahwa gembala itu mulia. Ya. Perjanjian lama, gembala yang mulia itu Yakub dan Daud. Ini yang terus-menerus diceritakan bahwa mereka harus tetap bertanggung. Sanadyan sontoloyo iso dadi raja. Gembala itu ada di urutan. Menjadi gembala itu menjadi urat nadi kehidupan setiap hari oleh para leluhur mereka.
Jadi gembala di sini turun temurun sampai kepada saatnya Yesus lahir. Nah, siapa yang berkepentingan dalam kisah ini sebenarnya? Apa yang diceritakan dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini? Siapa yang punya kepentingan sebenarnya? Kenapa Tuhan menyuruh malaikatnya untuk memberitahukan? Hanya untuk bilang, pergi ke temui Maria dan Yusuf di kandang. Kandang itu tempat domba peliharaan juragan. Dan bukan tempat tidur para gembala. Gembala malah tidur di luar. Ini yang luar biasa. Siapa berkepentingan dari kisah ini? Ya tentu saja para pemilik domba kan. Juragan-juragan itu sebenarnya para juragan yang membutuhkan tenaga mereka, para bos yang tiap malam tidur nyenyak di rumah dengan nyaman di rumah mereka, tapi harta kekayaan mereka, domba-domba mereka dijaga oleh para gembala. Para pemilik ini menjelang dari hari raya keagamaan, mereka bisa menikmati makanan enak dari ternak yang dipelihara oleh sontoloyo itu. Bahkan mereka bisa minum anggur dan menyanyi dengan tari-tarian yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, apa makna dari semua ini ya? Dari bacaan kita sore hari ini, Lukas 2 ayat 8 sampai gembala-gembala itu ditulis begitu rupa. Selama ini ya kita lihatnya miskin, kecil dan sebagainya, tersisir, Tuhan pakai orang-orang seperti ini. No, sore hari ini kita cari makna yang berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah dan spirit seperti ini terus berjalan di sepanjang sejarah manusia. Tidak akan pernah berubah dengan Tuhan ini. Tapi mari sore hari ini kita belajar. Hingga satu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat menjumpai para gembala tersebut, dan Injil Lukas mencatat bahwa Tuhan hadir di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ya, Tuhan datang, gembala itu pada takut. Tapi malaikat mengatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa, bukan orang di Bethlehem saja, tapi untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Daud di kota Daud, gembala idolanya Daud itu jadi pegangan urat nadi mereka. Ada yang lahir di sana. Mari kita perhatikan teks ini. Tuhan hadir dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ada watak kesukaan besar bagi mereka, bahkan untuk semua bangsa. Itu adalah berita yang sangat besar dan yang hadir dalam sapaan yang empatik, sapaan yang penuh dengan semangat, tapi juga penuh dengan kekuatan dari malaikat kepada mereka. Mereka diingatkan, mereka diingat oleh Tuhan, mereka diperhatikan oleh Tuhan, mereka disapa langsung oleh Tuhan. Kalau itu terjadi pada diri Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Tuhan dekat dengan Bapak Ibu dan Saudara.
Kemudian dia menyinari Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ada kesukaan besar. Tidak hanya untukmu, tapi untuk banyak orang. Bahkan untuk bangsa-bangsa. Siapa yang berani? Takut. Tapi malaikat mengatakan jangan takut. Ibu, bapak, dan saudara, apa pesan kisah ini bagi kita? Sore hari ini, besok Natalan, ini pesan Natal. Apa yang pertama-tama harus kita ingat saat memasuki minggu Advent keempat? Minggu terakhir di mana kita akan langsung menyaksikan bahwa benarkah Yesus lahir dan ada dalam diriku? Benarkah berita dari Sontoloyo itu yang percaya kepada Daud sebagai raja, yang percaya kepada Yakub, yang begitu setia untuk menjadi gembala kepada Laban sehingga apapun yang diberikan Laban diterimanya? Dan itulah keturunan yang kemudian sampai kepada kelahiran Yesus, gembala pertama yang kasih tahu. Apa pesan kisah ini? Apa yang pertama-tama harus kita ingat saat memasuki minggu Advent keempat? Bapak Ibu dan Saudara, besok kita perjamuan kudus, ya, Natalan, perjamuan kudus. Mari kita belajar malam hari ini. Ingatlah, ya, dengan kisah gembala ini kita diajak untuk mengingat kembali kepada mereka yang selama ini setia melayani kita. Pasangan kita, anak-anak kita, teman sekerja kita, saudara kita, siapapun, ingat itu, selama ini yang melayani kita, yang melayanimu. Yesus lahir itu karena gembala-gembala, Sontoloyo itu mengingatkan. Ibu, bapak, dan saudara bisa bersuka cita bagaimana orang Bethlehem, di mana orang gembala-gembala itu datang ke kandang itu, dan kemudian tentu orang-orang di kampung Bethlehem tahu kalau ada langit terbuka. Harusnya mereka juga lihat, tapi tidak dipisahkan. Tapi mari kita belajar bagaimana kemudian mereka segera bergegas pergi mencari bayi yang dikatakan oleh malaikat tadi. Dan mereka bertemu dengan Maria dan Yesus. Dicimpailah Yesus di atas palungan. Belajar apa kita ini? Kepentingan apa gembala-gembala itu sampai pada berjumpa dengan Yesus dan ditulis di dalam Alkitab? Malam Natal ini kita belajar, ingatlah pada mereka yang selama ini setia melayanimu. Ingatlah pada mereka yang selama ini bekerja keras mendatangkan keuntungan bagimu. Ingatlah pada mereka yang selama ini menjadi pembantu, menjadi para penjaga malam, menjadi para sopir, dan menjadi pegawai-pegawaimu. Ingatlah pula pada mereka yang selama ini para mantan pegawaimu, sahabatmu yang mungkin sudah kemana, yang oleh karena usia lanjut atau karena sakit saat ini tidak lagi bekerja buatmu, tidak ada lagi untuk melakukan sesuatu yang seperti dulu lagi. Mereka lah orang-orang yang harus kita terima. Ingatlah pada mereka di mana mereka telah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Berterima kasihlah kepada mereka dan hadirlah di dekat mereka. Dengarkan kesetiaan mereka. Berikanlah hadiah Natal buat mereka, nyalakan api pengharapan buat mereka, dan berbagilah cerita atau kabar serta cita-cita bersama dengan mereka.
mereka akan ada satu perubahan hidup penting bagi mereka, dan tentu saja bagi saudara juga. Masih adakah itu? Kalau iya, itulah Natal, hadiah buat orang-orang yang berkenan, bukan hanya untuk Yesus, tapi Dia berkenan bagi diri kita. Orang-orang yang dulu pernah membuat kita sampai hari ini bisa percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang Kristen yang baik, melakukan ini dan itu, bisa marah dan kemudian kita bisa belajar dari kemarahan itu, bisa takut, belajar dari ketakutan itu, berubah menjadi cinta kasih yang mengubah kita menjadi orang Kristen. Dan oleh karena Yesus, ada orang-orang yang pernah kita tidak suka, kita benci, kita mungkin juga membuat kita menjadi hancur. Tetapi kita tahu sekarang bahwa aku ada hari ini menjadi lebih kuat karena ada orang-orang yang berkenan untuk mengubah hidup kita. Jangan pernah remehkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, karena mereka melakukan apa yang mereka punya bagian. Ingat, tugas kita pun akan ada orang yang berterima kasih kepada hidup kita. Sebagaimana cerita para gembala, Bapak Ibu juga akan ada dalam cerita Natal. Mari kita belajar. Berterima kasihlah kembali kepada setiap orang. Hadirlah di dekat mereka yang pernah menjadi bagian dalam hidup kita, yang menumbuhkan iman dan pengharapan kita. Mungkin mereka sedang kesepian, hiburkan mereka. Ceritakan, nyalakan api pengharapan kembali, karena mereka lah aku jadi seperti ini. Karena Bapak Ibu dan Saudara jemaat GKJJ Ubul Bersari, saya bisa seperti ini. Saya harus mengatakan terima kasih. Dan saya bersyukur bahwa saya menjumpai Yesus. Dan Yesus itu adalah Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Yesus, dengan teman-teman, orang-orang yang mungkin Bapak Ibu selama ini menganggap mereka itu sontoloyo juga. Mereka jujur, mereka baik, mereka cerdas, mungkin iya bisa. Apapun mereka bisa, apapun. Dan Bapak Ibu menjadi orang yang berbahagia, karena Bapak Ibu dipuaskan sukacitanya. Itulah mereka. Gembala-gembala itu banyak di antara kita, dan Tuhan ada di dekatnya. Tuhan ada di dekat mereka, Tuhan juga ada di dekat kita. Mari sekali lagi kita belajar kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Berterima kasihlah kepada mereka, dan itulah Natal dari Bapak Ibu dan Saudara untuk dibagikan kepada semua orang yang pernah membuat hidup kita sampai hari ini menjadi seperti ini. Apapun yang terjadi hari ini adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dikatakan oleh sekali lagi oleh malaikat, jangan takut, jangan takut. Berterima kasihlah. Apapun yang terjadi, ingat siapa saja orang-orang yang pernah berkenan dari Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi sampai hari ini, agar besok kita dapat menikmati persekutuan yang benar. Natal yang sesungguhnya adalah Natal di mana Bapak Ibu dan Saudara menerima segala sesuatu dalam kasih Kristus, oleh karena mengharapkan pemberian dari orang-orang yang pernah memberikan hidup kita sampai hari ini. Pasangan kita, anak-anak kita, teman sekerja kita, pembantu, sopir, siapapun yang membuat hidup kita menjadi layak di hadapan Kristus, dan mereka bagian dari iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai besok kita akan sampai pada Natal dan bersama Tuhan menolong, dan Tuhan akan menguatkan. Jangan takut, damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Amin. Mari kita masuk saat teduh.
Ajarkan kami Tuhan untuk malam Natal ini mengingat kembali kepada orang-orang yang setia melayani dalam hidup kami, ayah ibu kami. Kalau masih ada pun mereka sungguh menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami berdoa untuk pasangan kami masing-masing, suami atau istri kami, yang mungkin dengan caranya apapun kami sering melakukan yang terbaik sampai hari ini. Kami bersyukur untuk itu. Yang memberikan keuntungan bagi kehidupan kami, yang mengajarkan kepada kami untuk hidup bersama. Berkatilah mereka yang pernah membantu kami, yang pernah menjaga kami, yang pernah mengantarkan kami, bahkan bekerja bersama-sama dengan kami. Berkatilah setiap orang yang bekerja sama dengan kami, bahkan melakukan pekerjaan bagi kehidupan kami. Mereka yang usia lanjut, yang pernah mendoakan kami, bekerja bersama-sama dan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami serahkan mereka dalam kasih-Mu. Ajarkan kami untuk mampu mendengarkan manakala mereka juga ingin mendapat sapaan dari kami. Ajarkanlah kami untuk memberikan hadiah Natal, yaitu kelahiran dalam kehidupan yang baru, yang mampu untuk memberikan semangat pengharapan oleh karena kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami waktu untuk bercerita dan memiliki sukacita bersama dengan mereka. Ajarkanlah kami untuk memberi waktu dan kesempatan bersama. Inilah kesempatan dan persiapan Natal terbaik yang Tuhan ajarkan melalui gembala-gembala. Dan kami tahu sekarang bahwa orang-orang yang seperti gembala-gembala itulah yang membuat hidup kami sampai pada hari ini. Engkau melimpahkan segala berkat. Jika besok kami boleh masuk dalam perjamuan kudus, merayakan Natal bersama dengan seluruh jemaat secara umum, kami ingin Tuhan terus hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memperbaharui kami dan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami memasuki tahun-tahun gerejawi yang baru penuh dengan syukur dan sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk para gembala yang Engkau sudah siapkan untuk memberitakan kabar baik bagi bangsa-bangsa, dan itu nyata sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk firman Tuhan ini. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, bersama dengan umat yang merayakan kepedulian Allah pada manusia di sepanjang masa dan segala tempat, mari kami undang bangkit berdiri dan mengikrarkan serta meneguhkan kembali janji baptis kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Malam kudus, malam kudus, malam yang sunyi. Bintang bertaburan di langit yang tinggi. Para gembala menjaga kawanan domba, mendengar kabar sukacita. Seorang bayi telah lahir di barangan, Juru Selamat dunia, Raja segala raja. Kasih dan pengharapan terpancar menyinari dunia yang gelap. Malaikat bernyanyi dengan sukacita, malam kudus, malam berkah. Kasih Allah telah dilimpahkan untuk setiap orang yang percaya. Mari kita bersyukur atas karunia yang luar biasa. Natal adalah saat untuk berkumpul dan berbagi kasih sayang. Mari kita menghidupkan kembali makna Natal yang sesungguhnya, kasih, damai, dan sukacita. Hidup dalam kebahagiaan. Di malam Natal yang penuh sukacita, kehadiranmu membawa perubahan. Kehidupan yang penuh dengan tantangan menjadi lebih indah dan bermakna. Kasih-Mu yang hangat dan penuh damai memeluk kami semua tanpa syarat. Kasih-Mu yang abadi takkan tergantikan, memberi kami kekuatan untuk terus melangkah. Natal adalah saat untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Bagikan sukacita dan kebahagiaan dalam kebersamaan yang penuh arti.
kasih untuk persembahan puisi dan pujiannya. Marilah kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam wujud persembahan yang akan dikelola oleh majelis gereja dan pelayanan kepada Allah dan sesama di dunia ini. Berdasarkan Mazmur 54 ayatnya yang ke-8, menyemangati kita demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita bersama. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Demikian kami boleh dicukupkan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur karena Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan keberanian untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan, serta ujian untuk dimenangkan. Kami persembahkan kehidupan kami, seperti kami juga mengumpulkan dana untuk pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gerejamu di sini. Biarlah semuanya itu dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini dan mampukan setiap pribadi untuk mempersembahkan hidupnya untuk segala puji dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik pada saat ini. Kami juga akan mengakhiri doa kami dalam ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kepada manusia. Maka hadirkanlah sapaan Allah kepada dunia dengan segala keberadaannya. Sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkan kasihmu kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kasih kepada sesama. Penuhilah panggilanmu menjadi pawarta keselamatan dan pemelihara iman. Syukur kepada Allah. Melalui hidup dan karya layananmu, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Lanjutkanlah kehidupan saudara dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan wujudkanlah kepedulian Allah bagi seluruh ciptaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di
Pak Jarwo dari Ya Bu Sri, hati-hati. Iya. Selamat menuju. Dari Camila Bimong. Sama? Itu apa ya pakai ya? Bengi iki ya. Ora Iki pae lho, Bang. minuman probiotik aku. Bengi iki dan lha kudune pengen sekolah iso. Ini dirubah jadwalnya. Nek sing bocahe tak kan ketemu pas Foto dulu. Dirubah jadwalnya. foto dulu. Lah iya. Ya. Satu. Mas Tony, Yaya. Dua. Jam 5. Lah iya. Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya, mudah. Ngajanya nek dari awan mau. Mas Joshua, panjenengan di sini, depan sini Mas. Tutup sisan Mas. Ditutup ya, sebentar. Bawah aja. Nah. Oke. Jadi matur nuwun Ya. Bapak Ibu semua yang hari ini sudah beribadah bersama dalam malam Natal. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan kami Majelis Jemaat kembali mengundang semuanya untuk hadir besok 25 Desember dalam ibadah Natal yang akan dilaksanakan pukul 9 pagi di gedung gereja akan dilayani pula perjamuan kudus. Demikian yang dapat kami informasikan. Sampai jumpa di hari esok. Kiranya kita tetap sehat dan semangat.